Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah memasuki di tema 3, subtema 3 PB1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, jika kalian sudah siap untuk belajar, jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan perhatikan penjelasan guru melalui video pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair. 2. Siswa mampu mengidentifikasi satuan berat baku. 3. Siswa mampu mengamati jenis garis dan warna dari jam. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang wujud benda. Sebelumnya, mari kita ulang lagi. Siapa yang masih ingat? Wujud benda itu terdiri dari apa saja? Ayo sebutkan. 1. Benda padat. Benda padat terdiri contohnya adalah tas, buku, pensil, dan lemari. Yang kedua adalah benda cair. Nah, benda cair ini contohnya apa saja? Oke, diantaranya adalah minyak, air, dan madu. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, contoh dari gas adalah udara, awan, dan hidrogen. Setelah tadi kita bahas tentang wujud benda, nah sekarang kita akan bahas tentang sifat benda. Nah, dari 3 benda tersebut memiliki sifat. Sifatnya apa saja? Siapa yang tahu? Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki sifat yang pertama yaitu bentuknya tetap tidak mengikuti wadah. Artinya, apabila benda itu dimasukkan ke dalam suatu tempat, maka bentuknya tetap tidak berubah. Yang kedua, memiliki volume yang tetap. Dan yang ketiga adalah menempati ruang. Selanjutnya, yaitu benda cair. Benda cair memiliki sifat yaitu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah. Artinya dia akan berubah-ubah. Nah, diantaranya yaitu menyesuaikan wadahnya. Jika benda cair ditempatkan dalam suatu wadah, misalnya ditaruh di dalam gelas, maka benda cair itu akan berubah mengikuti menyesuaikan wadahnya seperti gelas. Dan bila benda cair itu misalnya air dipindahkan ke dalam ember, maka air tersebut akan berubah bentuknya seperti ember. Artinya di sini sifat benda cair adalah menyesuaikan wadahnya. Yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Nah, di sini benda cair akan menekan ke segala arah dan benda cair juga akan berubah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, benda gas memiliki sifat benda diantaranya yaitu terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi di seluruh ruangan. Yang ketiga, menekan di segala arah. Setelah tadi kita membahas tentang wujud benda, sifat benda, nah sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, di tema 3 subtema 3 ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, kalian telah mengenal ya wujud benda. Tadi ada benda padat, ada cair dan gas. Kalian juga tadi sudah mengetahui tentang sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan dan diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda tersebut akan mengalami perubahan? Nah, benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi?
Nah, di antara perubahan wujud benda tersebut adalah sebagai tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitar. Oke, selanjutnya perhatikanlah peristiwa perubahan wujud benda. Ada gambar siapa ini? Oh, ternyata ada Lani. Di tengah terik panas matahari, Lani sedang memakan es krim. Nah, es krim yang dimakan Lani lama-kelamaan berubah menjadi cair. Yang kedua, ada gambar apa? Oh, ternyata ini adalah gambar coklat yang dilelehkan. Ya, coklat meleleh karena terkena panas api. Yang ketiga adalah gambar apa ini? Oke, yang ketiga adalah gambar es batu. Es batu jika disimpan atau diletakkan di luar, lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi air. Setelah tadi kalian memperhatikan peristiwa-peristiwa perubahan wujud benda, nah peristiwa tersebut disebut dengan mencair. Apa sih mencair itu? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, biasanya perubahan wujud mencair ini bisa disebut juga dengan meleleh atau melebur. Ayo mencoba. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Nah, melakukan percobaan ini yang dibutuhkan adalah 4 buah gelas plastik, kemudian ada es batu, ada mentega, coklat, dan kapur. Nah, langkah-langkah percobaannya adalah masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Kemudian, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, kemudian nanti kamu lanjutkan tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini ya. Pengamatannya di buku tulis tematik. Selamat bekerja. Informasi penting untuk kalian anak-anak, yaitu ya, yang pertama, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Yang kedua, besi. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai 600 derajat Celcius. Yang ketiga, setiap benda mulai mencair pada suhu-suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, contohnya adalah ada gambar es batu yang didiamkan lama-lama menjadi air. Nah, peristiwa ini tadi kita udah bahas adalah peristiwa mencair. Perhatikan gambar di samping, ada 3 buah coklat. Apakah kalian suka coklat? Nah, ya, Bu Guru yakin kalian menyukai coklat. Nah, coklat ini adalah benda padat yang mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, kemudian perhatikan kemasan coklat yang ada pada gambar. Di sana ada 3 buah coklat yang berbeda ukuran dan beratnya. Yang pertama, coklat berukuran 120 gram. Yang kedua, coklat berukuran 70 gram. Dan yang ketiga, coklat berukuran 60 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, bahan-bahannya untuk membuat kue coklat adalah
Nah, di sini ada ya bahan-bahannya. Ada 8 butir telur, ada 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, dan sebagainya. Nah, coba kamu perhatikan. Tuliskan satuan baku. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan bakunya adalah masih standar. Di antaranya apa? Ada gram dan kilogram. Nah, di antara satuan baku ada juga satuan yang digunakan pada resep di atas, yaitu satuan yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Yuk, coba sebutkan. Oke, di sini ada SDT. Apa itu SDT? Sendok teh. Nah, sendok teh ini adalah satuan ukuran tidak baku. Dia tidak ada ukuran angkanya, tetapi di sini menggunakan sendok teh, ya. Nah, bahan yang digunakan adalah di sini garam, yaitu setengah sendok teh, dan baking powder 1 sendok teh. Ayo mengamati. Nah, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Nah, dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut ini. Nah, akan terlihat seperti ini jika menggunakan alat, yaitu mikroskop, ya. Indah bukan? Selanjutnya, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Agar demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, tahukah kalian ada beragam warna? Di antaranya ada warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Ada juga warna sekunder, yaitu warna penggabungan, hasil penggabungan, ya. Nah, kemudian ada garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuknya juga dapat bermacam-macam. Di antara ada bentuk bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Maka dengan garis dan bentuk dan warna ini akan tercipta gambar yang sangat indah seperti gambar di bawah ini. Setelah mengamati video sebelumnya, sekarang kerjakan tugas untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi kalian belajar di rumah. Sebelumnya, kita tutup dulu pembelajaran untuk hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.